Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Max. Masih membahas alur cerita Donghua BTTA Season 5 episode 63, yang mana di episode sebelumnya saat Xiaoyan ingin berlatih, ia malah bertemu dengan kekasih lamanya dan sempat baku hantam pula dengan Kelin. Nah, sekarang Xiaoyan benar-benar akan berlatih dan akan naik ke ranah Donghua. Nah, penasaran dengan kisahnya? Let's go, kita masuk ke alurnya. Kisah bermula dari Kelin yang nampaknya ia sedang duduk santai sambil memantau perkembangan Xian dalam proses naik pangkat. Saat itulah tiba-tiba saja Xian muncul dengan keadaan ada-ada saja. Mungkin dalam hati Kelin ia berkata, macam tak betul je budak ni. Ternyata alasan Xiaoyan terhempas ialah karena efek dari pengaruh pil kaisar. Mungkin karena Xiaoyan terlalu banyak mengonsumsi pil tersebut, Xiaoyan jadi susah mengendalikan dirinya. Namun beruntung tidak terjadi apa-apa dengan Xiaoyan karena dia sempat memadamkan apinya. Xiaoyan melihat ke arah Xian sembari terkesima dengan tahap penaikan budak kecil tersebut. Melihat keheranan Xiaoyan, Kelin menjelaskan bahwa sebenarnya Xian sudah lama berubah menjadi kepompong. Hingga sampai sekarang belum ada perubahan sama sekali. Entah apa alasannya, mungkin karena waktu peningkatan level memang agak lama. Tak lama, Kelin merasakan aura peningkatan Xiaoyan sudah semakin dekat. Terlebih lagi nafas Xiaoyan sudah tidak stabil dan energi tempur di dalam tubuhnya semakin tidak menentu. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan dengan sekonyong-konyongnya langsung naik dan mendekati perempuan gengsian tersebut. Melihat akan hal itu, tentu Kelin tersipu malu-malu dan mencoba mengalihkan percakapan dengan menyuruh Xiaoyan agar fokus berlatih dan tidak usah khawatir kalau ada orang yang mengganggu, karena Kelin akan menjaga mereka berdua. Nampaknya Xiaoyan sangat puas dengan pelatihan pil yang ia miliki, karena dengan adanya pelatihan pil, Xiaoyan yakin peluang penerobosan akan segera tiba. Namun Kelin menjelaskan bahwa boleh yakin dengan diri sendiri, tapi jangan juga terlalu sombong, karena jarak antara master tempur dan kaisar tempur itu sangat jauh. Jika ingin menerobos, setidaknya butuh waktu setengah tahun atau 1 tahun, barulah bisa melakukan transformasi sepenuhnya. Dan ya, ternyata Xiaoyan juga paham akan hal itu. Untuk itu, setelah Xiaoyan mengantarkan pil keluar, ia akan segera berlatih secara tertutup dan tidak akan keluar sebelum benar-benar naik ke ranah kaisar tempur. Namun saat hendak mengantarkan pil, Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan Kagang. Untuk itu, ia segera menemui Kagang sembari mengantarkan pil. Dan benar saja, ternyata Kagang sedang disiksa oleh ketua He ini. Si ketua yang terkesima dengan botol yang diberi Xiaoyan di episode sebelumnya. Ia bertanya dari mana Kagang mendapatkan barang tersebut. Karena tak mau berkhianat, Kagang terpaksa berbohong dengan mengatakan barang tersebut didapatkan saat sedang berburu monster. Mendengar perkataan tersebut, si ketua He langsung mengarahkan busur panah ke arah Kagang sembari mengancam. Jika Kagang terus berbohong, maka ia akan tak segan-segan membunuhnya sekarang juga. Namun nampaknya Kagang tidak peduli dengan nyawanya. Asalkan tidak berkhianat, Kagang siap mati sekarang juga. Namun sontak ada suara yang menggelegar dari arah langit, dan dengan kecepatan kilat, Xiaoyan langsung turun hingga membuat orang yang di sini ketakutan. Melihat ada pemuda gagah berani datang menyinggungnya, ketua He menyuruh Xiaoyan agar pergi dari sini karena masalah keluarga He dan Kagang tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Xiaoyan masa bodoh dengan perkataan ketua He, dan saat si pengawal mau menyerang Xiaoyan, tiba-tiba melihat pengawalnya terhempas, sontak membuat si ketua marah. Lalu ia bertanya siapa Xiaoyan sebenarnya. Namun bukannya menjawab, Xiaoyan malah mengancam balik Pak Tua tersebut sembari menjelaskan, dalam waktu 30 menit seluruh keluarga He harus pergi dari kota ini. Dengan begitu, Xiaoyan akan melupakan peristiwa hari ini. Namun jika dalam waktu 30 menit belum juga ada yang angkat kaki, maka jangan salahkan Samsul jika pemuda tersebut harus mengamuk di tempat seperti ini. Mendengar ancaman tersebut, sontak membuat ketua He tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin ada pemuda yang berani mengancamnya? Sejauh ini baru kali ini ada orang yang berani menyinggung keluarganya. Untuk itu, ketua He menyuruh anak buahnya supaya segera menghabisi Xiaoyan. Namun
Setelah menampar Ketua He, Soyeon terbang sembari memamerkan kekuatannya, dan seketika itu Ketua He langsung kena mental hingga tak bisa berbuat apa-apa. Dari bawah terlihat jelas pemuda gagah tersebut berada di ranah master tempur, hingga Ketua He yang tadinya sok keras sekarang malah kena mental sembari terherman-herman bagaimana mungkin di kerajaan Jama ada master tempur di umur semuda itu. Namun beruntung Ketua He memandang jubah Soyeon berwarna hitam dan memiliki nama depan Xiao, hingga seketika itu ia langsung teringat bahwa pemuda tersebut adalah Soyeon alias Ketua Aliansi Yat. Ia pun langsung berlutut memohon ampunan karena telah berani menyinggung temannya. Bahkan sebesar apapun nyalinya, jika ia tahu kalau pemuda tersebut adalah Soyeon, maka dari tadi ia sudah berlutut. Ketua He juga menjelaskan bahwa sebenarnya keluarga He sudah bergabung dengan Aliansi Yat dan sudah membuat rencana untuk bertemu langsung dengan Ketua Aliansi Yat. Dan alangkah beruntungnya Ketua He, berkat peristiwa ini ia langsung bertemu dengan Soyeon. Melihat permohonan tersebut, Soyeon langsung turun ke bawah dan mengampuni perbuatan Ketua He. Namun jika keluarga He berani menyinggung Kagang lagi, maka Soyeon tak akan segan-segan menghancurkan kediaman keluarga He, sekalipun keluarga He adalah bagian dari aliansi Yat. Dan untuk kesekian kalinya Ketua He lagi-lagi berlutut dengan Soyeon sembari berjanji bahwa ia tidak akan lagi menyinggung Kagang. Ketua He juga berjanji bahwa ia akan selalu mengabdi dengan Soyeon dan akan selalu siap disuruh apa-apa saja jika Soyeon memang perlu bantuan. Sebelum kembali, Soyeon memberikan pil penyembuh kepada Kagang. Jika dalam waktu dekat Kagang memakan pil tersebut, maka besar kemungkinan Kagang akan sembuh. 卡格纳说：“灵儿，恭送萧盟主，恭送萧盟主。” Sebenarnya, Medusa mau marah terhadap Soyeon karena pemuda tersebut pergi terlalu lama. Namun karena aura Soyeon sudah tak bisa dikendalikan lagi, Medusa segera menyuruh Soyeon untuk segera berlatih. Namun bukannya segera pergi, Soyeon malah sempat-sempatnya bercanda kepada Xian dengan mengatakan jika Xian belum juga berevolusi saat ia keluar, maka Soyeon akan meninggalkan bocah tersebut di tempat terpencil ini. Dan benar saja, dengan sikap tangil Soyeon, Medusa jadi tersenyum tuh. Nampaknya Medusa sudah terbiasa dengan candaan Soyeon. Ya harus memang terbiasa sih, kan di masa depan dia akan jadi, tahu lah ya. Sebelum berangkat, Soyeon menjelaskan bahwa waktu penerobosannya akan memakan waktu selama setengah tahun. Takutnya akan merepotkan Medusa saja jika menunggu selama itu. Medusa tersenyum seolah tak masalah dengan menunggu Soyeon dan Xian. Namun setelah pelatihan Soyeon selesai, ia mau tak mau harus kembali ke klan ular. Karena seperti yang kita tahu, dari awal season 5, Medusa tidak pernah kembali ke rumahnya tersebut. Namun sayangnya Soyeon tak boleh ikut dalam perjalanan Medusa menuju klan ular nanti, dikarenakan klan ular tak mau menerima manusia seperti Soyeon, atau lebih tepatnya Medusa tak mau Soyeon kenapa-kenapa. Dan setelah bercakap-cakap, aura hijau Soyeon semakin tak terkendali hingga memancar kemana-mana. Untuk itu Soyeon pamit undur diri dan adios. Wassalamualaikum. Tak disangka Medusa juga punya rasa khawatir dengan Soyeon, hingga ia mengira kalau Soyeon takut Medusa kenapa-kenapa saat pergi ke klan ular nanti. Dan daripada memikirkan yang sedih-sedih saja, mending Medusa berharap bahwa semoga pelatihan Soyeon dan Xian berjalan dengan lancar. Saat tiba di tempat tertutup, Soyeon langsung berkultivasi hingga aura hijaunya menyebar kemana-mana. Melihat akan hal itu, Medusa langsung mengeluarkan formasi anti tebus supaya tidak ada yang mengganggu pelatihan mereka berdua. Namun takdir berkata lain saat ada panggilan darurat dari klan ular hingga membuat Medusa mau tak mau harus segera kembali. Untuk itu, Medusa berjanji bahwa ia akan kembali setelah masalahnya selesai. Terlebih lagi pelindung yang dibuat Medusa sangat kokoh, jadi akan sangat aman jika Medusa pergi. Singkat waktu, setengah tahun pun tiba. Terlihat Soyeon sudah berhasil menerobos ke ranah kaisar tempur, hingga segel putih di dahi Soyeon tiba-tiba menyala, pertanda Abah Allah masih hidup. Soyeon dibawa ke istana Allah Jiwa hingga terlihat jelas banyaknya roh yang dikurung di sana. Tak tahu di mana tempat Abah Allah, karena episode 63 sudah berakhir. Bagaimana, lumayan seru bukan? Assalamualaikum.